Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Mas Ibrahim Merkuri Blajanski Alusye. Dari kelas 11.5 akan mempresentasikan materi tentang konflik sosial. Pengertian konflik. Kata konflik berasal dari bahasa Latin configere, artinya saling memukul atau bertabrakan. Dalam bahasa Inggris, konflik artinya pertentangan, perbedaan, ketidaksepakatan. Secara umum, konflik adalah suatu progres sosial ketika individu atau kelompok berusaha memenuhi kepentingannya dengan cara menentang pihak lain yang dianggap menjadi penghalang. Jadi, konflik itu pada dasarnya adalah benturan kepentingan antar pihak yang sulit disatukan, baik dalam hal pendapat, tujuan, maupun sumber daya. Faktor penyebab konflik. Pertama, ada perbedaan kepentingan. Setiap individu atau kelompok punya tujuan, keinginan, atau kebutuhan masing-masing. Kalau tujuan itu saling bertabrakan, muncullah konflik. 2. Perbedaan nilai dan norma. Setiap kelompok punya nilai, norma, budaya, dan keyakinan yang berbeda. Kalau nilai itu gak sejalan, terjadi pertentangan. 3. Perbedaan sosial dan ekonomi. Ketimpangan penghasilan, pendidikan, dan akses sumber daya bikin rasa ketidakadilan muncul. Picu konflik. Perbedaan politik dan ideologi. Perbedaan pandangan politik, ideologi, atau sistem pemerintahan bikin persaingan yang bisa berubah jadi konflik. Bentuk-bentuk konflik sosial. Konflik intrapersonal, konflik yang terjadi dalam diri seseorang, biasanya karena adanya pertentangan antara keinginan, kebutuhan, atau nilai yang dipegang. Konflik interpersonal, konflik yang terjadi antara individu karena perbedaan pendapat, keinginan, atau kepentingan. Konflik antar kelompok, konflik yang melibatkan dua atau lebih kelompok sosial yang berbeda. Konflik antar kelas sosial, konflik yang terjadi akibat adanya ketimpangan status sosial atau ekonomi dalam masyarakat. Konflik antar negara, konflik yang terjadi antar negara karena berbagai sebab seperti perbatasan politik, ekonomi, atau ideologi. Bentuk konflik berdasarkan cara penyampaiannya. Konflik terbuka, konflik yang terjadi secara nyata, tampak jelas, dan diketahui secara luas oleh masyarakat atau pihak luar. Ciri-cirinya diketahui banyak pihak, terjadi secara langsung. Umumnya ada aksi nyata, protes, kekerasan, demonstrasi. Media atau publik bisa dengan mudah mengakses atau mengetahuinya. Contohnya seperti aksi demo buruh menuntut kenaikan upah, tawuran antar pelajar, perang antar warga, aksi protes masyarakat atas kebijakan pemerintah. Konflik tertutup, konflik yang tidak secara langsung tampak di permukaan. Konflik ini tersembunyi, tidak diketahui banyak orang, namun tetap berlangsung di antara pihak-pihak yang terlibat. Ciri-cirinya hanya diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat, tidak ada aksi nyata secara langsung, sering berupa ketegangan psikologis, bisa berlangsung lama karena tidak diselesaikan secara terbuka. Contohnya persaingan diam-diam antara rekan kerja, konflik dalam keluarga yang dipendam, permusuhan pribadi yang disembunyikan. Bentuk konflik berdasarkan jenis permasalahannya. Konflik politik, konflik yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan, ideologi, atau kekuasaan di bidang politik. Konflik ekonomi, konflik yang dipicu oleh perbedaan atau ketimpangan ekonomi antar individu, kelompok, atau negara. Konflik sosial dan budaya, konflik yang muncul akibat perbedaan norma, nilai adat, istiadat, tradisi, atau kebiasaan antar kelompok. Konflik agama, konflik yang timbul karena adanya perbedaan keyakinan, ajaran, atau pemahaman agama. Konflik internasional, konflik yang melibatkan dua atau lebih negara karena perbedaan kepentingan, politik luar negeri, wilayah, ekonomi, atau ideologi. Selanjutnya, konflik berdasarkan sifatnya. Konflik konstruktif positif, konflik yang menghasilkan perubahan ke arah yang lebih baik, pembaruan,
atau memperkuat hubungan sosial. Contohnya perdebatan di organisasi yang akhirnya menghasilkan keputusan terbaik untuk semua pihak. Konflik destruktif negatif. Konflik yang membawa dampak negatif seperti kerusakan fisik, kehancuran hubungan sosial, atau kerugian besar. Contohnya perang antar suku, tawuran yang menimbulkan korban jiwa akibat demo. Cara mengatasi konflik sosial. Akomodasi, penyesuaian antar pihak untuk meredakan ketegangan. Mediasi, pihak ketiga menengah tanpa keputusan final. Arbitrasi, pihak ketiga menengah dengan keputusan yang meningkat. Konsilasi, mempertemukan pihak bertikai melalui forum resmi. Kompromi, kedua pihak saling mengurangi tuntutan. Koersi, penyelesaian secara paksa oleh pihak yang berkuasa. Adjudikasi, penyelesaian lewat pengadilan atau jalur hukum resmi. Teori konflik sosial. Yang pertama ada Karl Marx. Konflik terjadi karena pertentangan antara kelas penguasa bourgeois dan kelas pekerja proletar. Akar konfliknya kepemilikan alat produksi dan ketimpangan ekonomi. Konflik adalah cara menuju perubahan sosial menurut Karl Marx. Contohnya adalah konflik buruh dan penguasa. Teori konflik sosial menurut Lewis A. Coser. Konflik itu normal dan alami dalam kehidupan sosial. Konflik justru bisa mempererat kelompok asal dikelola dengan baik. Konflik internal bisa memperkuat identitas kelompok. Contohnya persaingan sehat antar siswa bisa meningkatkan prestasi kelas. Teori konflik sosial menurut Ralph Dahrendorf. Konflik terjadi karena perbedaan kepentingan kekuasaan dalam masyarakat. Kekuasaan selalu menyebabkan pertentangan antara yang berkuasa dan yang dikuasai. Tapi konflik bisa memunculkan perubahan sosial. Contohnya demonstrasi menuntut reformasi politik. Yang terakhir ada teori konflik menurut Randall Collins. Konflik dipandang sebagai interaksi sosial biasa. Setiap interaksi bisa mengandung unsur konflik, persaingan, bahkan tawar-menawar. Semua hubungan sosial pasti mengandung potensi konflik. Contohnya persaingan antar perusahaan untuk mendapatkan pelanggan. Dampak positif konflik. 1. Mendorong perubahan sosial. Konflik bisa bikin sistem atau aturan yang gak adil diperbaiki. 2. Mempertegas norma dan nilai sosial. Masyarakat jadi paham batasan mana yang boleh dan tidak. 3. Meningkatkan solidaritas kelompok. Kelompok yang menghadapi konflik eksternal biasanya makin kompak di dalam. 4. Memunculkan kompromi dan solusi baru. Konflik memaksa pihak-pihak nyari jalan tengah. Yang kelima, meningkatkan kesadaran sosial masyarakat, jadi lebih peduli sama persoalan ketidakadilan atau ketimpangan. Dampak negatif konflik. Yang pertama, kerusakan fisik dan korban jiwa, misalnya perang, tawuran, bentrokan. 2. Disintegrasi sosial. Persatuan masyarakat pecah, muncul perpecahan. Yang ketiga, ketidakstabilan politik dan ekonomi. Negara bisa kacau secara politik dan ekonomi gara-gara konflik yang berlarut. Yang keempat, gangguan psikologis individu. Pihak yang terlibat konflik bisa trauma, stres, atau mengalami gangguan mental. Yang kelima, menurunnya kualitas hidup masyarakat. Masyarakat jadi takut, ekonomi lesu, kehidupan sehari-hari terganggu. Sekian presentasi materi konflik dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.